fikih lingkungan, Panjenengan mencontohkan bahwa memelihara binatang yang liar itu termasuk sedikit dilarang, ya. Jadi ternyata sekarang itu banyak ya, orang yang memelihara binatang liar, tetapi ternyata setelah dipelihara itu menjadi tidak liar, menjadi jinak. Buktinya ketika dipelihara itu beliau bahagia. Artinya hewan-hewan itu bahagia. Buktinya banyak yang artinya bahagia ya. Kemudian kalau burung itu setiap pagi sore berkicau, itu artinya kan bahagia. Sehingga dari pemeliharaan hewan-hewan yang liar tadinya liar menjadi jinak itu akhirnya menghasilkan banyak dana uang yang akhirnya bisa bermanfaat untuk menghidupi kehidupan keluarganya dan bahkan untuk infak, sedekah dan sebagainya. Nah, mungkin yang seperti itu apa ya bisa diterima, artinya diperbolehkan. Yang kedua, ini terkait dengan saat ini kan sudah banyak yang mengkhawatirkan ya, terkait dengan generasi muda sekarang itu sudah banyak memiliki paham yang istilahnya tidak betul, artinya sedikit menyimpang, agak radikal gitu ya. Padahal kita sangat mencintai bahwa NKRI adalah harga Nabi yang tadi telah diungkapkan oleh Gus Nabi sesuai dengan slogan dan bahwa NU itu seperti itu. Nah, bagaimana itu cara menghadapi agar negara kita itu tetap eksis sampai nanti. Kemudian yang ketiga, ini terkait dengan sudah sejauh mana ya ini terkait dengan fikih siasat atau kajian fikih siasat yang telah dihasilkan oleh NU itu bisa mempengaruhi regulasi yang telah dibuat oleh yang berhak, misalnya dari DPR yang telah menghasilkan aturan-aturan, regulasi-regulasi, sehingga kajian-kajian fikih siasat yang dikeluarkan oleh NU itu bisa bermanfaat untuk semua umat. Terus ini langsung pertama bahwa binatang-binatang liar akan menjadi bahagia. Sampai tahu dari mana itu bahagia? Enggak tahu. Yang bahagia itu yang mendengarkan. Bisa juga berkicau karena susah, ingin keluar. Buktinya kalau begitu dikeluarkan langsung lari, langsung hilang. Itu kalau binatang liar. Kalau binatang liar semacam ini aja, binatang anu-anu yang liar, kamu lepaskan, hilang juga, tidak akan kembali lagi. Ini, kalau inilah kelemahan manusia, hanya demi ekonomi, demi kepentingan pribadi, akhirnya bisa mengalahkan, melanggar hak asasi kebinatangan. Kita tahu Syekh Abu Yazid Al-Bastami, beliau ada di tanah Bastom, pas pergi ke tanah Hamdan, beliau membeli kurtum. Kurtum itu pacar itu bukan pacar nggak seperti itu. Pacar itu winter, kalau biar winter pakaian. Saya masih pengalaman waktu saya masih kecil dulu, zaman saya kalau tidak punya bisa membeli pakaian lagi, yang membeli winter, sehingga pakaian yang asalnya putih menjadi merah, menjadi kuning, terus dicuci dengan kanji, terus letiko, wah sudah senangnya luar biasa. Setelah memberi kurtum, dibawa sisanya dibawa pulang ke tanah Hamdan. Itu lain provinsi. Kalau sekarang itu lain negara. Kalau di Arab karena kecil-kecil, tapi kalau itu dulu belum. Lalu ada semut dua yang masuk, yang katut di kurtum itu. Beliau kembali lagi ke tanah Hamdan mengembalikan dua semut itu.
Kenapa? Semut ini walaupun di sini sendirian, walaupun di sini banyak teman, tapi gak ada yang kenal. Mughorobah, jelas menyesal. Kalau dia punya pacar, akan dikawinkan, pasti akan dicari oleh pacarnya. Kalau dia punya anak, akan dicari oleh anaknya. Kalau dia punya orang tua, akan dicari orang tuanya. Dia juga punya perasaan, cuma kita nggak tahu. Buktinya ketika tentaranya Nabi Sulaiman akan berjalan, dia telah yang Sulaiman paham, dia telah dikoordinir, ayo mari kembali semuanya, ini bahaya semacam itu. Nah, jadi gini. Nah, dengan ketentuan, dengan kelemahan macam ini silakan. Kalau kita baca fikih, yaitu hanya tapi nakola nekofa saja, tidak ada ulama yang lain yang berikan. Tapi yang jelas Allah Ta'ala mengatakan wa kulli ma alaikum ma dumtum hurma wa tum alaikum sayyidul bari ma dumtum hurma. Lek bahri ora apa-apa, sing jinak ora apa-apa, sing gak oleh sayyidul bari. Wah niku lek sampeyan praktekkan dalam lingkungan indah, krono gak gelem ngatur lingkungan, akhirnya butuh undang-undang, dilarang untuk memburu binatang ini, dilarang membunuh binatang ini. Nah, tapi sebatas pemerintah dalam hal ini yang kira-kira dianggap langka, maksud toleransi. Tapi sebenarnya itu kalau kita biarkan, dia akan hidup di daerah kita, akan berkicau di sekitar rumah kita. Tidak akan takut dengan manusia dan akan bersahabat. Kenapa? Tahu manusia akhlaknya baik. Tapi karena sekarang itu tahu kalau manusia itu ganas, gak berani mendekat. Ini pakai peradaban, tidak hubungan dengan hukum, tapi adab. Kalau kita konsisten luar biasa, Pak. Nah, tapi yang itu mengurangi keegoisan orang itu jadi sulit sekali. Sekarang orang itu ketika sudah bodoh, biasanya kalau sudah bodoh agak usah apa-apa, kayak pasrah. Nah makhluk yang semacam itu bukan bahagia karena pasrah, sudah kadung bodoh, tidak tahu kemana. Lagi mau kena tangkep, tak corong nabi kemana, sudah lah pokoknya dikai mangan. Ini ya Allah. Untuk yang kedua dalam masalah radikal, paham radikal, ya usaha kita di dalam memahamkan semacam ini dengan seminar-seminar, dengan pendekatan para akhlakul karimah, tunjukkan akhlakul karimah kita. Tunjukkan akhlakul karimah kita. Merkono orang itu ngeten. Menungso niku mabnyun alal mukhalafah. Wong niku lek diunggahno akan mudhun, nek dijukno akan munggah. Kaya bal kasti lek dibanting sak temene akan naik. Ketika dilempar ke atas, setinggi-tingginya akan turun. Maka menghadapi orang-orang yang semacam itu unggahno, nanti akan turun sendiri. Tapi juga sulit sekali untuk menunjukkan yang semacam itu. Ya makanya kita harus ada pendekatan seminimal, yaitu mageri jangan sampai warga kita kena. Jadi bagaimana caranya yang dilakukan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasasirah. Beliau pada tanggal 12 Syawal hari Selasa jam 4 sore tahun 540 di madrasahnya dia mengatakan la takunu minal ladina idza itu lam itu zabul Islam bi arba'ati asya'a. Hilangnya Islam, hancurnya Islam mergo petang perkara. Siji, la ta'allamuna bima la ta'lamun. Ini karena enggak mau belajar. Nomor loro, tak malu nabi malah tak lamun, tidak didasari ilmu amaliannya. Ketiga, tak malu nabi malah tak malu nabi tak lamun, gak ngamalna ilmu. Ini yang sekarang ini semacam ini banyak yang tidak ngamalna ilmu karena memburu politik, memburu segala-galanya. Runtuhnya Islam dulu, runtuhnya fikih semacam itu karena
mempertahankan daulah-daulah itu, sehingga kualitasnya sudah menurun. Sekarang yo gitu, kalau kiai itu sebagai politik dapat ngaji. Yang keempat, ini yang juga sulit. Tamna'una nasa min ta'allumi ma la ta'lamun. Perlu regenerasi. Kita beri kesempatan anak-anak. Anak-anak muda ini perlu kita beri kesempatan. Jangan sekali-kali sing wis tuwek ora gelem mudhun. Gak gelem diganti. Ini penting. Kenapa? Anak muda itu yang masih punya kreasi, yang punya wawasan, yang punya kesemangatan. Ini biar di atas, biar dikasih kesempatan. Kenapa? Dia itu labil pikirannya. Sayyidina Ali mengatakan tulul abdi yang tahu isnani wa asina sana wa yang tagi aklu bisa malin wa asina sana. Tinggi seseorang kalau sudah 22 itu cukup, gak bisa tinggi lagi. Akionya, akalnya dengan imbang antara emosional dengan rasional minimal 28. Orang yang sebelum 28 ini antara emosional dengan rasional masih kuat emosional. Nah, anak-anak muda yang kuat emosional ini kalau kita beri kesempatan akan banyak berhasil. Walaupun wih kok ikhlas sampai sekali. Inna wa qad ya'ayyidu hazardin bi hadzal rajul al-fajir. Nah ini agama itu akan kuat dengan anak-anak yang semacam itu, si fajir-fajir itu. Hal itu disampaikan oleh Rasulullah ketika melihat orang yang sangat gagah pemberani, begitu masuk dalam barisan perang 10 orang kafir mati. Lalu disampaikan orang sangat heran dengan beliau, matur nang Rasulullah. Beliau dawuh, "Hadzal min ahlina, ahli neraka." Semakin kaget, heran. Akhirnya dibuntuti, ternyata betul. Ketika dia ditertombak, belum mati, bunuh diri. Terus Rasulullah tuh dibilang, panjenengan kok parah, diam saja atau bagaimana ya Rasul? Beliau jawab, Inna wa qad ya'ayyidu hadzal-din bi hadzal rajul al-fajir. Agama kuat dengan orang-orang yang itu. Anak-anak preman-preman itu kalau dikasih kesempatan luar biasa, dibina. Jangan dikucilkan, jangan dijauhkan. Inilah yang kadang-kadang kita nggak bisa menurut ini. Bansor. Ini kan bansor dijatuh dapat pimpinan. Nah, ini diantaranya. Nun sewu. Pada tahun periode kemarin, saya itu di PB itu sudah 2 periode ini. Karena yang periode kemarin itu omong wabah tahun misalnya. Cuma saya dibantu Mas Sail tahun kemarin. Itu saya harus didudukkan oleh PD. Dijak rembukan dengan seperti anak-anak liberal. Seperti siapa itu Ulil Absir, dan nah, pertimbangannya gini Pak. Dia itu cerdas, bahasa Inggrisnya hebat, bahasa Arabnya hebat. Lek kawan tarung karo Wahabi menang. Tapi memang nyeleneh hari ini ngomong Khalif Turaf. Ini kalau dibiar, kalau nanti tidak dibina, diambil orang. Kalau diambil orang, dia kalau ngembosi nang NU malah bahaya. Dia paham dengan itu. Nah ini kalau kita masukkan orang-orang ngamuk dari NU, kena liberal. Waduh, ini bagaimana ya begini? Jadi gitu. Cerita yang kita memberi kesempatan semacam itu. Ya kita harus maklumi yang semacam itu. Terus saya waktu dulu sudah, menurut saya setiap kali event pertemuan diskusi kita undang. Tapi tidak bisa kita masukkan formal dulu. Kenapa? Karena masih apa itu namanya menjadi gaulusitan. Tapi sebenarnya akrab-akrab sekarang sudah malah kita masukkan siapa masalah. Jadi gini, strategi bina bisa. Makanya sekarang di LBM itu anak-anak liberal banyak. Bagi saya nggak paham ya. Wah itu kemana kok sekarang LBM orang-orang liberal. Biar di LBM ini tempat diskusi, tempat kajian ilmiah yang liberal dengan pesantren, biar tahu. Tapi toh nanti keputusan di Suriah. Jadi itu penting yang semacam ini.
Ini loh yang jangan halang-halangi mereka untuk tampil. Nah, ini Pak, jadi NU dikasih kesempatan. Pikirannya nyeleneh-nyeleneh. Yes, pancen yang meniku cah nom kita dulu ya juga seperti itu. Wong Batu Masail kan dikai ngomong yo muring-muring kok. Karena inginnya tampil, betul loh. Nas ini insya Allah dengan cara semacam itu kita akan terpakai. Ya ini rusak-rusak kan jawab-jawab rusak kawan gelut. Nek sing tuwek-tuwek seperti saya komen jabatan wis ora sakak usah. Ngisi dulu. Cara ngomong ngomong wis izin Pak. Wis goblok iso izin misalnya. Iso ora pantes. Cah nom-nom sih. Pantas. Inilah bisa kesempatan orang tua selalu mendampingi. Karena dari liberal, dari organisasi lain itu kebuahnya semuanya anaknya NU Pak. Tapi di NU tidak dipakai. Gara-gara nyeleneh. Nah, jadi terus akhirnya apa? Dia di sana dapat posisi. Yuk pandang ke sana. Makanya kemarin hari Kamis saya dari Lirboyo hari Selasa yang kemarin 1 minggu saya masih capek celana tak siap terus ada dayo terus tergesa-gesa itu saya mak kiai ini darurat apa ini kalau nyuwun keputusan panjenengan panjenengan resmi kalau berangkat yang boten napa niki kula diangkat dimasukkan datang calon DPR dari tahun itu apa? Perindu. Ini sudah puji lek panjenengan restui kula berangkat yang boten kuwansor. Niki wektale kantun 1,5 jam iki. Iki wong balik dibel saking Surabaya Jawa Timur. Kula pun mentok saniki pun jenengan sing putusaken. Selama kau dikasih atau tempat yang layak, strategis, gelem, tapi lek tidak gelem, jadi calon yang paling akhir, juga gelem. Siap ya, itu sakit, nggak itu pun insya Allah sakit dengan ya wes, lek tidak tempat strategis gak masalah. Kalau apa kita merah lagi NU terus lagi PKB itu ya kan bingung. Gagal dengan kontrol di DPDW. Sing dhuwur ora gelem ngalih. Lho niki lho dimasuki di lantaran. Nah, tapi jangan dikatakan aku kalau di sana tuh terus harus coba kiai di benteng akidah. Kemarin malam Sabtu saya diundang di Masjid Mustamar. Kaulnya ibunya. Lalu di sana tadi dipertemukan dengan pengurus PKS Jawa Timur, pengurus PAN, PKB ya jelas sekali. Orang-orang yang NU, saya disuruh nyampaikan pesan, gimana? Nah, terus kami ya nanti sopan tapi jangan tuturi urusan ke NU-an. Ya kalau bagus kalau nang PKS, tapi jangan sekali-kali meng-PKS-kan NU, tapi yang penting so meng-NU-kan PKS. Ya, silakan PKS, tapi jok lali jangan tahlil, jok lali jangan salawat. Nah itu nanti kali masih itu konsekuensinya di apa itu pecat. Kalau dipecat mesisan berarti kayak kok misalnya betul. Tapi saya yakin nggak akan dipecat selama di situ bisa mencari masa. Gak apa-apa, jadi kita bisa menguasai semacam itu masih kita dikuasai dan mereka kok dengar gitu Pak. Nah sampai tahu di malah pun, tapi angel kayak niki, sungguh angel. Masyarakat kita ini sebentar, pokoknya harus malah cari bolo orang, sehingga ada yang namanya mujasis, ajas itu, intel perlu yang semacam itu. Ini radikal berarti harus tak ngaji jangan. Tapi akhlak kita tunjukkan ramah nasan kalau macam Allah nasan kita innani minal innani lagi kalau ni minal muslimin kita innani minal nadiyin tunjukkan akhlaknya nadiyin.
jangan sampai ulang. Ini. Kemudian yang ketiga, sejauh mana fikih siasat sampai bisa mempengaruhi dunia dari pemerintah atau dunia? Pemerintah. Jadi perlu diketahui NU dengan dia pemerintah itu gak akan pernah bisa-bisa. Kelihatan orang-orang bawah, orang kelihatannya NU dia. Segala keputusan di pemerintah gak akan berani melangkah tanpa mendapat persetujuan NU. Makanya Islam peradaban ini, siasat ini yang nanti akan digelar di Bali, Taman Internasional, Pak Jokowi sanggup datang dan mendukung semua fasilitasnya BUMN. NU sudah dibilangi, saya akan memberikan yang besar-besar, bukan hanya kecil-kecil, pokok dikelola yang baik. Jadi ini NU. Nah, tapi nggak usah digembur-gemburkan, ini nanti terjadi cemburu sosial. Jadi bukti saja Pak. Tingkatan seperti saya, waktu Sri Mulyani sudah menandatangani rokok itu naik 100%. Wah, bingung lah ini. Akhirnya kumpul batu mas saya. Setelahnya itu langsung dilaporkan pada presiden. Hasilnya, nanti nggak usah rame-rame demo. Hasil keputusan PBNU, batu mas PBNU melarang semacam ini disampaikan pada presiden. Gampang lebih presiden kalau kita banyak kalau. Nah, terus dengan presiden Sri Mulyani dipertemukan, akhirnya perwakilan LBH dipanggil, terus langsung pernyataan tidak apa itu akan ditunda dengan batas waktu yang tidak ditentukan. Itu Islam peradaban atau siasat dari NU. Sekarang yang diterima, yang direken itu hanya NU, selain NU nggak akan diterima. Makanya seperti di pusat dengan NU seperti itu, kalau sampai Polri saja menyatakan kalau nanti tingkatan Polda orang dekat dengan NU wilayah, itu berarti menyalahi saya. Dan itu siasat. Kalau Polres gak dekat dengan Kiai, dengan PC, berarti menyalahi salah, khianati saya. Ini harus bersatu. Itu penting Pak isi dalam masalah ini. Jangan khawatir Pak, jangan dikatakan bahwa NU tidak ada peran macam itu. Lobang nanti pemerintah, mempengaruhi pemerintah luar biasa. Dan sementara hal ini yang diterima hanya NU. Tapi gak sampai apa itu disampaikan di masyarakat. Ini politik Pak. Angel ini kayak gini. Kalau nanti disampaikan di pidato nadi, wah itu yo. Angelnya nang kono, mereka cari karena apa-apa ya sembuh. Ini diantaranya. Jangan khawatir. Insya Allah masih dipercaya. Islam siasat semacam ini. DPR kalau ada rancangan undang-undang masih ada di bawah ke PB, karena orang-orang PB itu juga banyak yang DPR dan DPR biasa ke PB itu dari semua partai. Kita undang menteri datang, DPR ke bawah di PBN datang, nggak usah nyangoni Pak. Mungkin dia cedek, dari salah langkah ngetentu dengan biasa, menteri datang itu biasa. Nah, dengan NU di kantor sana dengan. Jadi kita percayakan dengan PBNU sekarang, karena yang jadi sekarang Allah.